Saya langsung menuju ke Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Profesor Djoko Santoso, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UNER. Pak Djoko Santoso, Profesor, apa yang bisa Anda sampaikan? Ini kabar baik, Pak. Ada plasma yang kemudian bisa menyembuhkan pasien corona. Saya yakin juga Universitas Airlangga sudah lama juga meneliti soal ini. Jadi gini ya, istilah ini itu sudah dikerjakan 100 tahun yang lalu. Ya. Jadi pada saat ada suatu wabah morbili dan ada suatu flu Spanyol, 1932. Bahkan kemudian sudah dilakukan? Lanjut, sudah. Jadi ini bukan istilah baru. Mungkin untuk publik itu suatu hal yang baru. Padahal itu tidak. Sederhana sekali. Walaupun itu mesin itu belum datang, itu yang biasanya fresh frozen plasma. Yang namanya plasma itu kandungannya terdiri dari adanya zat penjendal atau pengencer, juga ada yang namanya imunitas yang disebut imunoglobulin, kemudian tapi tanpa sel leukosit dan tanpa sel eritrosit. Kandungan itu ada enzimnya juga, ada suatu sodium atau yang disebut garamnya juga, ada proteinnya, ada albumin. Saya pernah melihat Pak di donor darah itu warnanya bening, betul Pak ya, agak kuningan dikit. Seperti lem. Ya, betul. Seperti lem. Gitu. Betul. Nah, itu kandungannya sekitar 55% sendiri dari jumlah total darah. Oke. Lalu pertanyaan sekarang Pak Profesor Djoko Santoso, kenapa kemudian ini tidak dikembangkan secara cepat? Karena memang terbukti untuk bisa menyembuhkan, bukankah begitu Pak? Oh, itu hanya masalah pionirnya siapa? Masalahnya, karena ini sudah dilakukan di China, sudah dilakukan di Inggris, dilakukan di Amerika Serikat. Untuk alat itu bukan masalah untuk Indonesia. Masalahnya? Masalahnya ya inisiasi awal bagaimana itu didorong. Oke. Perlu alat massal maksud Bapak? Nah, kemarin kalau lihat beritanya dari Pak JK, itu akan mendatangkan alat. Nah, itu kan berarti problemnya itu prioritas kan. Jadi kalau itu prioritasnya itu didorong untuk lebih awal, itu 2 bulan yang lalu yang meninggal sekitar 600 itu mungkin bisa ditolong separuhnya. Saya menangkap pesan itu. Dan alatnya mahal Pak ya? Mahal, relatif. Berapa Pak? Relatif. Berapa Pak alatnya itu Pak? Untuk ukuran mesin cuci darah itu 400 mungkin ya antara 800-an atau berapa. 800 juta rupiah satu unit? Saya nggak yakin. Tapi itu kalau mesin cuci darah 450 juta. Jadi artinya bukan hal yang 800 juta itu relatif. Iya. Artinya negara bisa negara bahkan rumah sakit swasta pun bisa melakukan itu. Bahkan lembaga-lembaga swasta pun bisa. Artinya bukan yang luar biasa. Saya ke Bu Monika. Bu Monika, kenapa kemudian tidak dikembangkan secara cepat ini? Sebenarnya sekarang sudah dimulai, Pak. Karena setiap center-center di Jawa dan Bali sudah mulai mendata donor dan ada beberapa center yang sudah mulai mengambil plasmanya. Cuma untuk melakukan hal ini tentunya diperlukan memperhatikan keamanan dan kenyamanan penderita. Karena kriteria donor dengan resipien itu juga tidak bisa asal saja. Misalnya, donor mempunyai kriteria tertentu, dari resipien atau penerima mempunyai kriteria tertentu. Untuk donor itu yang pertama itu dia harus positif. Dia telah memberikan hasil positif pada PCR sebelumnya dan kemudian dia harus 14 hari sudah sembuh dari gejala-gejalanya. Setelah sembuh, kemudian dia harus mengalami tes PCR 2 kali dan memberikan hasil negatif. Nah, itu merupakan salah satu kriteria daripada donor yang susceptible atau dapat diambil plasmanya. Iya, satu orang diambil plasmanya bisa diberikan kepada satu penderita. Hanya satu penderita, Bu? Jangan salah, satu orang itu bisa menghasilkan sebenarnya sekitar 500 plasma, 500 cc plasma. Jadi dapat diberikan kepada 2 orang penderita. Tetapi itu disesuaikan dengan kondisi daripada donor. Donor yang memang tidak bisa memberikan lebih dari 500, mungkin dia bisa memberikan 250. Tetapi pengambilan plasma ini dapat diulang dalam 14 hari. Jadi bisa diulang untuk orang lain. Jadi donor itu tidak hanya cukup sekali, karena bisa diulang. Dan ada juga program di mana donor itu bisa memberikan secara kontinu. Pertanyaannya sekarang sudah ada 600 lebih pasien yang sembuh. Artinya kalau seandainya diberdayakan sebagian saja dari itu kan banyak sekali bisa menyembuhkan.
Bagaimana Bu Monika? Betul. Betul sekali. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh senter, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, supaya bersama-sama mulai melakukan terapi ini. Sehingga dapat mengatasi masalah ini dengan seluruh persatuan dan kesatuan dari bangsa kita. Baik, terakhir Pak Demikian. Profesor Djoko Santoso, apa yang bisa disampaikan terkait, boleh saya katakan ini sebuah kabar gembira yang sesungguhnya bukan baru juga? Ya, jadi saya berpesan bahwa beliau-beliaunya yang sembuh, ya toh, sesuai dengan SOP-nya agar terpanggil untuk memberikan sumbangsi tiap paling tidak itu 1 minggu, 2 minggu sekali. Oke. Sehingga akan dikumpulkan plasma-plasma itu pada penderita-penderita yang sakit berat. Oke. Jadi kalau ada 600 itu dalam 1 minggu paling tidak ada 600 lah, itu minimal itu untuk memberikan sumbangsinya. Nah, sehingga PMI dalam hal ini harus kita dorong untuk juga menginisiasi lebih banyak di PMI Jawa Timur, Jawa Tengah, provinsi lainnya lah. Karena kita banyak ahli sudah itu. Oke. Alat di drop itu sudah bisa memberikan sesuatu yang sangat legar. Baik, baik. Jadi selain PMI juga ada rumah sakit yang juga bisa aktif untuk kemudian memanggil mantan pasiennya untuk kemudian menyembuhkan yang pasien yang lain yang masih dirawat saat ini. Tentu ini kabar yang baik. Terima kasih Pak Profesor Djoko Santoso dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga Ibu Monika dari Biologi Molekuler Universitas Kristen Maranatha di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah memberikan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Satu Meja bersama jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanrojo. Saya Aiman Wicaksono, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.